Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami paparkan petunjuk penggunaan Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja untuk Provinsi Papua Barat atau yang kami sebut dengan SIM ASB. SIM ASB ini terdiri dari dua antarmuka. Yang pertama antarmuka publik, yang kedua antarmuka admin. Untuk antarmuka publik berisi profil apa itu SIM ASB. Nah, di sini bisa kita lihat berisi halaman tentang apa definisi dari ASB, tujuan, regulasi, sasaran, keutamaan dari ASB. Bisa kita klik misal di halaman regulasi, bisa kita lihat di sini berisi dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang analisis standar belanja. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, Kemendagri ataupun Kemendagri. Kemudian untuk fitur, kenapa harus menggunakan SIM ASB ini? Kemudian untuk keutamaan analisis standar belanja, dan yang di paling bawah adalah halaman untuk kontak Provinsi Papua Barat. Ini adalah halaman profil, halaman pabrik aplikasi SIM ASB. Nah, langsung kita coba untuk yang kedua, yaitu halaman admin. Nanti masing-masing OPD akan mempunyai user dan password sendiri-sendiri. Masing-masing OPD akan mempunyai user dan password sendiri-sendiri, di mana informasi login user dan password akan kami kirimkan secara terpisah. Nah, di sini akan kami contohkan untuk login salah satu OPD, misal Bapeda. Klik login. Nah, kita akan masuk ke halaman home-nya di sini. Di sini hanya ada satu menu ASB dan satu menu sub kegiatan. Jadi untuk aplikasi ini sebenarnya hanya ada satu sub menu untuk grup hak akses OPD. Sedangkan nanti di halaman admin akan ada beberapa menu yang lain. Tetapi di sini yang akan kami contohkan hanya untuk grup OPD. Hanya ada satu menu, yaitu sub kegiatan. Kita masuk ke menu sub kegiatan. Di sini berisi tampilan data-data sub kegiatan yang telah diinputkan menggunakan formula ASB yang sesuai. Nah, di sini adalah tampilan, ada 7 contoh ASB yang telah diinputkan. Di sini ada tombol tambah, kemudian di sini detail, di sini ada tombol edit, di sini ada tombol hapus. Nah, merah atau hapus untuk menghapus data yang sudah diinputkan, edit untuk mengedit, ini detail untuk melihat detail sekaligus nanti bisa untuk melakukan cetak ke printer atau download Excel atau PDF. Dan ini yang paling atas adalah klik tombol tambah. Nah, kita coba untuk menambah sub kegiatan. Kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, di sini ada petunjuknya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah 1 yaitu memilih jenis ASB. Ini kita berada di langkah 1. Langkah kedua nanti menginput detail data kegiatannya. Langkah ketiga adalah hasil ASB-nya. Jadi cukup mudah, hanya ada 3 langkah. Langkah pertama memilih jenis ASB, yang kedua menginput data kegiatan, yang ketiga adalah hasil ASB-nya. Kita coba untuk ASB 1, penyusunan dokumen perencana perangkat daerah. Langkah kedua yaitu menginput data kegiatannya. Nah, mungkin sebelum kita masuk input data kegiatannya, akan kita sandingkan dengan dokumen laporan akhir yang telah kami susun. Nah, ini adalah dokumen laporan akhir kegiatan ASB Provinsi Papua Barat untuk ASB 1, yaitu penyusunan dokumen perencana perangkat daerah. Di sini ada berisi definisi operasional, output, tahapan, dan rekening belanja yang diperbolehkan di ASB 1. Nah, di sini nanti akan kita kunci, ini adalah ASB yang diperbolehkan, rekening belanja yang diperbolehkan di ASB 1 ini. Nah, langsung kita masuk ke formulanya. Jadi untuk formula SB1 ini adalah Y sama dengan B kali X, di mana Z adalah total pagu anggaran, B adalah koefisien nilai maksimum rata-rata minimum, dan X adalah jumlah dokumennya. Nah, jadi nanti OPD bisa menginputkan jumlah dokumennya berapa sekaligus memilih koefisiennya berapa dalam rentang minimum dan maksimum. Nah, di mana untuk minimalnya adalah 48.500.000 per dokumen, maksimalnya adalah 67 juta per dokumen. Nanti OPD bisa menginput
koefisiennya sesuai rank di antara minimal dan maksimal. Kemudian di sini adalah proporsi belanja, persentase proporsi belanja. Di sini misal untuk rekening ATK minimal 1%, rata 5%, maksimal 9%. Nah, dari rumus persentase ini nanti akan kami jabarkan ke dalam aplikasi, sudah kita wujudkan dalam nominal rupiah sehingga nanti bisa langsung ketahuan untuk ATK berapa minimal rupiahnya dan berapa maksimal rupiahnya. Itu untuk ASB 1, kita kembali ke SIM ASB. Nah, kita kembali ke langkah 2. Nama sub kegiatannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, tahun anggarannya tahun 2023, lokasi Manokwari, waktu 1 tahun, misal indikatornya, misal dokumen Renstra 1 dokumen Renja 1 dokumen. Nah, di sini jadi outputnya adalah 1 dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, sehingga outputnya di sini kita tulis 2 dokumen. Kemudian nilai belanja per dokumennya ini bisa kita inputkan nilai sesuai rentang pagunya, nilainya, nilai koefisiennya, di mana minimalnya adalah 48.500.000, maksimalnya 67 juta. Misal kita inputkan nominal di bawah minimal, misal kita inputkan 30 juta seperti itu ya. Kita klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi nilai belanja tidak boleh lebih rendah dari nilai minimal, sehingga tidak bisa kita simpan. Begitu juga jika kita inputkan koefisien yang melebihi nilai maksimal, misal 90 juta, maka akan muncul notifikasi nilai belanja tidak boleh lebih tinggi dari nilai maksimal. Jadi memang sudah kita kunci harus berada di rentang minimal dan maksimal, di antara 48.500.000 sampai 67 juta. Misal kita inputkan nilainya 50 juta. Jadi 50 juta berada di minimal dan maksimal. Sehingga total ASB-nya adalah, total pagu ASB-nya adalah jumlah dokumen dikali nilai belanja per dokumen. 2 kali 50 juta, 100 juta. Kita klik simpan. Nah, langkah ketiga adalah hasil ASB-nya. Jadi ini adalah hasil akhir dari ASB untuk OPD Bapeda, ASB 1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Lokasi Manokwari, keluarannya adalah dokumen 1 dokumen, Renja 1 dokumen. Nah, seperti itu. Jumlah dokumennya 2, per dokumennya 50 juta, sehingga total pagu ASB-nya adalah 100 juta. Nah, di sini adalah proporsi alokasi rekening belanjanya. Nah, ini sesuai penjabaran dari formula tadi untuk persentase masing-masing rekening. Untuk rekening ATK tadi minimalnya 1%, ratanya 5%, maksimalnya 9%. Jadi 9% dari 100.000 artinya maksimal 9 juta. Jadi untuk ATK minimal 1 juta, maksimal 9 juta. Jadi dalam menginput RKA, nanti OPD diperkenankan menginput untuk item belanja di rekening ATK dengan minimal 1 juta, maksimal 9 juta. Sehingga harus ada, karena tidak boleh 0, tetapi tidak boleh melebihi 9 juta. Seperti itu. Begitu juga untuk rekening yang lain. Jadi output dari SIM ASB ini adalah ini. Ini adalah hasil ASB yang bisa kita cetak, maupun kita download Excel, maupun kita download secara PDF. Jadi bisa kita cetak, lalu kita print, di mana nanti lembar formulir ASB ini bisa kita sandingkan bersama RKA, di mana formulir ASB ini menjadi acuan, menjadi aturan dalam penyusunan RKA. Di mana aturannya adalah di sini untuk pagu kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini total pagunya adalah 100 juta. Sehingga rekening yang diperbolehkan juga hanya 11 rekening ini, dengan masing-masing rekening ada minimal dan maksimal nilai belanjanya. Sehingga ketika ini disampingkan bersama RKA, nanti ketika menghadap ke TAPD saat evaluasi data RKA ini disandingkan apakah data RKA sudah standar sesuai ASB atau belum.